Konnichiwa minasan. Annyeong. Tachahal. Halo semuanya, aku adalah Derianu dari kelas 12 IPA 1. Hari ini akan ngebacain dan nge-review cerita novel V dengan penulis Vinca Calista dan tebal buku halaman 240 halaman. Kisah ini berawal dari Charissa Vermilion yang terakhir kali melihat ibunya ketika mereka salan bersama untuk mengecat rambut. Kemudian mengantarkan ke perayaan 1 tahun library cafe milik temannya V, yaitu Akar. Esoknya setiba di apartemen, ayah V mengatakan kalau ibunya pergi dengan selingkuhannya, meninggalkan mereka berdua, dan untuk sementara mereka akan pindah ke rumah nenek Unung, yaitu ibu dari ayah V, untuk menenangkan diri. V yang masih belum bisa nerima kenyataan yang nimpa keluarganya, yang mulanya harmonis, nggak ada masalah apapun, hubungan dengan ibunya bahkan sangat akrab. Bahkan V pun memutuskan untuk kuliah di mana karena ibunya akan mengambil jurusan kuliah yang berada di London, dan ingin V serta ayahnya juga ikut untuk pindah ke sana. Ya, mulai ada beberapa kejanggalan yang bermunculan. Ketika V tinggal di rumah nenek Unung, banyak larangan, paksaan, dan peraturan bahwa perempuan baik-baik tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh banyak membaca, tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, dan lebih pintar dari laki-laki. No. Bahkan gak boleh keluar rumah sampai malam, gak boleh bermacam-macam seperti ngewarnain rambut, dan yang paling penting, perempuan baik-baik selalu nurut kepada bapak. Berbagai dogma coba dijejalkan kepada V. Puncaknya adalah ketika V harus melakukan ritual yang dia sendiri sangka gak akan pernah terjadi gitu. Dia benar-benar ingin ibunya kembali hidup seperti dulu. Budaya patriarki feminisme cukup kental dalam novel ini, karena pemikiran primitif bahwa laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, lebih dominan dan punya hak untuk mengkontrol, harus segalanya dari perempuan, tercermin dari bagian nenek Unung, atau lebih tepatnya sosok bapak yang membuat nenek Unung memiliki pedoman sama dalam kehidupannya, membawa aturan-aturan yang dia enyam untuk diwariskan kepada V. Hanya saja V sendiri diajarkan oleh ibunya tentang self-empowerment, menghargai kemerdekaan seseorang atas tubuhnya sendiri, menghargai setiap pilihan, seorang feminis sejati, seorang alpha female. V berada di tengah-tengah dua idealisme yang berbeda, satu dijejalkan kepada dirinya sendiri dan satunya yang sudah dia tanamkan sejak kecil. Selain tema yang menarik ini, buku ini juga memiliki sudut pandang orang kedua, di mana memang jarang ya kita temukan di novel-novel. Awalnya mungkin agak aneh pada saat membaca, tetapi ya lama-kelamaan juga bisa mengikuti dan mulai asik juga. Tapi sayangnya adalah di bagian penyelesaiannya, penulisnya berpindah menggunakan haluan sudut pandang ke pertama dan yang ketiga. Memang mungkin lebih nyaman buat dipakai dalam menjelaskan cerita tersebut. Tetapi rahasia yang sedari awal penulis simpan dengan rapat-rapat hanya saja menghilangkan keistimewaan yang sudah tercetak sejak awal karena pemilihan dari sudut pandang kedua tersebut. Aku juga lumayan suka dari penulis yang kasih porsi latar belakang masalah, sebab akibat yang biasa muncul dalam psikologis tokohnya. Salah satu hal yang penting menurut aku kalau berhubungan dengan domestic noir atau psychological thriller, yaitu tentang sosok bapak di mana dia menjadikan nenek Unung menjunjung tinggi budaya patriarki, cukup tergambarkan walau tidak terlalu detail atau hanya sepintas saja. Tetapi sedikit kekurangannya ada di efek kejut dan misterinya yang tidak terlalu kerasa. Bikin penasarannya dapat, tetapi
mudah kita tebak untuk akhirannya. Selain itu, ada beberapa karakter dan adegan yang menurut aku kurang menyenangkan. Contohnya seperti Pepep, karena dia sedikit menyebalkan. Ritual yang dilakukan juga cukup aneh, yang memang mungkin di luar nalar. Bisa dimaklumi, tapi terlalu didramatisir saja. Nah, terus aku juga pengen berharap kalau Eyang Erlas memiliki porsi yang lebih banyak dalam cerita novel ini, gak cuman hanya sebagai pahlawan kesiangan aja. Nah, mungkin cukup sekian pembawaan, review, dan cerita tentang novel V ini. Tapi kalian jangan lupa buat subscribe, karena aku bakal ngebacain dan nge-review tentang novel-novel lainnya. Bye-bye!